Alhamdulillah Allah tolak. Nah, penolakan Allah itulah pemberian yang sangat besar. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ada orang beruntung, belum tentu beruntung. Gaji gede, sholat susah, ngaji boro-boro. Begitu ya. Ini beruntung, tapi belum tentu beruntung. Tidak beruntung malahan. Beruntung tapi merugi. Nah, itu ya. Ada juga merugi tapi beruntung. Siapa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita mulai dulu dari surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, itu ya. Saya pada 2 ayat aja nih. Tambah ayat ke-17 dikit. Nah, kalla itu ya. Nah, ini Pak Yusuf Kalla ini ya. Ada tasdidnya. Jadi kalau nulis Pak Yusuf Kalla harus ada tasdidnya. Nah, itu sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, fa'ammal insanu adapun manusia idza mabtalahu ketika diuji oleh rabbuhu oleh Tuhannya fa'akramahu ujiannya berupa apa? Fa'akramahu Allah memuliakan manusia itu wa na'amahu dan Allah memberi nikmah kepada manusia itu fayaqulu manusia yang diberi kemuliaan dan kenikmatan berkata Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tapi ada tapinya. Pada ayat 16, wa amma adapun idza mabtalahu ketika diuji, faqadara alaihi rizqahu dan dibatasi, disempitkan rizkinya, fayaqulu orang itu berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakan aku. Jadi giliran dikasih banyak rezeki, dia bilang Tuhan sedang memuliakan. Ketika dikasih rezeki sedikit, dia bilang Tuhan sedang menghinakan. Ukuran mulia atau hina adalah harta. Kalla, jangan begitu, kata ayat 17. Itu bukan ukuran. Oke, itu keberuntungan menurut manusia, tapi bukan keberuntungan menurut Allah. Ketika untungnya banyak, beruntung. Ketika merugi, ya rugi, nggak beruntung gitu ya. Jabatannya cepat, beruntung. Jabatan gak naik-naik, hina. Nggak punya duit, hina. Rumah mewah, beruntung. Nah, begitu kan? Nanti kita satu demi satu. Jadi, ketika banyak rezeki, dia bilang, Allah sedang memuliakan aku. Giliran dikit rezeki, Allah sedang menghinakan aku. Hina dan mulia tergantung harta. Ini parameter yang salah. Tuh. Jadi yang dimaksud beruntung itu banyak harta. Nah ini ya disebut beruntung. Ada lagi yang kendaraannya bagus. Gile kendaraannya bagus gitu kan. Nah, itu beruntung. Orang yang kendaraannya banyak siapa kira-kira? Showroom ya betul ya. Itu pemilik showroom itu banyak tuh ya. Nah, betul. Ini jangan nyinggung saya dong gitu ya. Iya. Jadi pemilik showroom itu betul. Hartanya mobilnya banyak, dia tinggal pilih. Betul. Cristiano Ronaldo banyak nggak? Gajinya berapa dia? 3 triliun, 3,3 triliun setahun ya. Berarti satu hari berapa ribu? Satu hari 9 miliar. Masya Allah, bingung ngabisinnya. Ya Allah, ini ngabisinnya bagaimana ya? Makan sepiring. Gitu. Gaji satu hari 9 miliar. Pindah dari Manchester United ke An-Nasr. Itu. Mudah-mudahan masuk Islam nih Cristiano Ronaldo. Amin. Namanya ganti Muslimiano Ronaldo. Ya, tetaplah ya, mudah-mudahan jadi Muslim. Teman-temannya Muslim. Habib Nurmagomedov, Mesut Ozil, Karim Benzema. Nah, itu ya. Nah, teman-temannya pada Muslim. Jadi kendaraannya bagus belum tentu beruntung, hartanya banyak belum tentu beruntung.
Guinness Book of Record, orang terkaya di Indonesia. Apa tuh majalah apa tuh? Forbes ya. Majalah Forbes termasuk 50 orang terkaya di Indonesia. Apakah dia beruntung? Belum tentu. Good looking, ganteng, cantik, belum tentu beruntung. Pasangannya, wah gitu ya. Ada perempuan cantik dibilang dia punya wajah beruntung. Nah, itu. Nah, padahal belum tentu beruntung. Oke, keberuntungan tapi keberuntungan kecil. Jadi ada keberuntungan kecil, ada keberuntungan besar. Itu. Ada keberuntungan yang nisbi, ada keberuntungan yang hakiki. Jadi orang yang dapat pasangannya udah jelek, pesek, bengek, bau ketek. Apalagi kira-kira? Matanya belek. Ya pokoknya jelek lah. Dia bilang, saya nggak beruntung. Kenapa? Pasangan saya begini. Tapi kalau pasangannya WTS, wanita tinggi semampai. Wah itu ya. Kulitnya bening, kata dia. Emang kulit bening bisa, Mas? Sangkin putihnya gitu ya. Wajahnya kulit bersih merah di pipimu. Putih bersih merah. Jadi susah ngomong ya. Kulit bersih putih merah di pipimu gitu ya, kayak Aisyah ya. Sayyidatuna Aisyah. Wah, itu baru beruntung tuh kalau dapat pasangan gitu. Ini cewek luar biasa. Baru hari ini aku dapat cewek kayak begini. Kata Kasino gitu ya. Gua baru dapat nih cewek kayak begini. Beruntung banget gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau pasangannya bagus, beruntung. Ini keberuntungan kecil. Rumah mewah, keberuntungan kecil. Kalau di Bekasi ini ya nggak terlalu lah ya. Tapi kalau kita ke Jakarta Selatan di sana, wah itu banyak. Nasib bagus. Wajah deso, rezeki kuto, begitu ya. Jabatan moncer. Ini. Padahal biasa-biasa aja kok, jabatannya luar biasa. Dia udah memang orang beruntung. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Padahal di balik jabatan itu tanggung jawabnya lebih berat. Berat. Saya kalau disuruh milih nih, mau nggak jadi katakanlah gubernur gitu ya. Waduh, saya mikirnya 1000 kali tuh. Apalagi jadi presiden. Dan pasti nggak ada yang milih gitu ya. Nah itu. Siapa yang mau milih? Nah, iya cuma Mas Bahrun paling yang milih. Nah, jabatan moncer berarti beruntung? Belum tentu. Profit udah pasti beruntung? Belum tentu. Ada tergantungnya. Gara-gara profit tinggi nggak ngaji. Nah itu. Gara-gara profit tinggi jauh dari Al-Quran. Gara-gara profit tinggi banyak harta, lalu dia lupa zikir. Nah ini keberuntungan kecil nih, hati-hati. Sehat juga begitu. Nah lalu doa dikit terkabul, Apakah ini beruntung? Iya, keberuntungan kecil, tapi ada keberuntungan yang besar. Nah dimuliakan oleh orang, lalu populer, shock breaker, banyak gitu kan. Ini keberuntungan ini tadinya ada pada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub udah kaya, dihormatin, istrinya cantik, namanya Rahma. Rahma ini cucunya Nabi Yusuf. Mana Mas Yusuf? Wah itu ya. Nah, dari DC perwakilan harap mengirim perwakilan gitu ya. Masya Allah. Datang deh Mas Yusuf ya. Ada broadcast begitu dari Mas Bahrun. Nabi Yusufnya ganteng. Punya anak cucunya namanya Rahmat. Cantik. Wah itu ya. Ini keberuntungan ada pada Nabi Ayub. Kata setan, terang aja dia bertakwa. Dia kaya, enak, hidupnya tenang. Begitu kan? Coba ente ambil silakan. Kata Allah kepada iblis, diambil kekayaannya. Masih bertakwa dia. Kata setan, terang aja. Dia masih ditemenin istri yang cantik. Coba kalau istrinya kabur, silakan diuji, istrinya kabur, tetap bertakwa. Terang aja Ayub itu bertakwa. Dia masih punya anak-anak banyak, 10 anak hebat-hebat semua. Akhirnya anaknya kumpul pada suatu tempat, dicelakakan oleh iblis. Bangunan yang terdiri dari yang ada anaknya itu dirobohkan oleh iblis. Nah, malaikat
angkat tangan, malaikat nggak mau ngelindungin. Kenapa? Udah ada takdir Allah di situ. Silakan iblis. Maka yang kemarin saya sampaikan, kalau malaikat ini nggak ada takdir Allah, malaikat nggak ngelindungin kita, kita udah habis semua nih sama setan sama iblis, dihabisin kita. Ada yang dicekek kuntilanak gitu ya, ada yang digigit genderuwo, macam-macam. Diserang kita, habis kita. Bagaikan Barcelona melawan, bisa 10-0 Indonesia lawan apa Brunei apa ya. 10-0 kita sama iblis dan bala tentaranya kalau nggak dijadikan malaikat. Malaikat mundur, nggak jagain anak-anak Nabi Ayub. Itu rumah dirobohin sama iblis. Mati anaknya Nabi Ayub itu. Terang aja, anak-anaknya udah mati. Masih bertakwa juga, terang aja. Kenapa masih sehat? Gitu kan, akhirnya diberi sakit. Yang tadinya mulia jadi hina. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keberuntungan-keberuntungan. Tetapi ternyata Nabi Ayub itu beruntung kecil dan ternyata beliau beruntung besar juga. Ada orang yang beruntung. Kalau yang tidak beruntung parameter dunia, yang beruntung banyak harta, yang nggak beruntung belangsak. Gitu ya. Bahasa mana ini belangsak nih? Ya, gitulah ya. Belangsak, belangsak berarti nggak beruntung. Yang banyak harta berarti beruntung. Yang kendaraannya bagus beruntung. Yang nggak beruntung, yang kendaraannya butut. Nah itu kayak mobil saya zaman dulu nih, yang apa namanya Holden Gemini tahun 92. Saya beli 12 juta. Kata kakak saya, lo kalau masuk mobil relatif jangan megang apa-apa. Kenapa? Yang lo pegang bakal jatuh, kata dia gitu ya. Bakal runtuh, megang handle jatuh, megang kaca spion yang tengah jatuh, megang tip AC-nya, AC itu blowernya jatuh, gitu ya. Lu jangan megang apa-apa kalau di mobil relatif, kata dia gitu ya. Ya apapun yang dipegang akan jatuh. Dan yang harusnya bunyi nggak bunyi, yang nggak bunyi itu bunyi semua, gitu ya. Dan ciri-ciri naik mobil saya itu hujan basah, nggak hujan basah. Jadi alhamdulillah serba basah. Hujan basah karena bocor, mobil bocor coba. Itu ditutup rapat, masih bocor juga, gitu ya. Nggak ditutup, nggak hujan, basah juga, keringat. Jadi, wah luar biasa lah. Ini nggak beruntung nih, orang yang kayak begini gitu ya. Itu mobil saya akhirnya dijual 4.500.000, ya lumayan lah gitu ya. Alhamdulillah. Ini orang bilang relatif mobilnya butut, berarti dia nggak beruntung. Udah jelek, panas, apa-apa nggak bisa, udah serba bunyi. Kalau naik mobil kadang-kadang diminta Pak Mafitik, kamu ini ngisi ya di rest area kilometer 57. Iya siap Ustaz, ngisi. Pas berhenti sampai sana dibuka kapnya, bus, walah luar biasa tuh mobil ya. Radiatornya rusak, pokoknya jalannya nggak rusak lah gitu ya. Apa-apanya tuh rusak, tengah jalan as rodanya patah. Ya Allah, radiator rusak kalau lagi lampu merah, panas, aduh, cepet hijau, cepet gitu ya. Pas hijau ya mulai ada angin lagi, turun lagi gitu. Aduh, kena lampu merah, hijau panas lagi, ya Allah. Udah lengkap dah, as roda patah, radiator rusak, rem blong, aduh. Ini kata orang, ini nasibnya nggak beruntung, gitu kan? Tapi ini parameter dunia. Ada yang good looking, giliran good looking beruntung, giliran wajahnya buruk bahkan disabilitas dianggap tidak beruntung. Dia nggak beruntung, kenapa? Disabilitas. Udah tunanetra, tunahasta, tunawisma, begitu kan? Itu yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW yang terakhir, yaitu Abu Qilabah, seorang ulama besar, sahabat Rasul, tunanetra, tunahasta, tunawisma, tuna anak. Nah, itu ya. Tuna-tuna lainnya pokoknya. Itu. Nah, itu orang orang mengukur bahwa dia itu nggak beruntung. Nah, kalau begitu. Giliran pasangannya bagus beruntung, pasangannya STD gitu ya, itu nggak beruntung. Maka orang mencari keberuntungan, itu salah satunya adalah mencari pasangan. Dia bilang perbaikan keturunan. Nah, itu. Rumah mewah beruntung, rumah reot nggak beruntung. Rumahnya pakai triplek. Melihat ke bawah becek, melihat anak-anak merengek-rengek karena makannya pakai tempe orek, pokoknya nggak enak. Nah tadi suaminya,
sekarang anaknya. Lalu ada yang nasibnya bagus, ada yang nasibnya sial. Dia udah kaya, lalu belanja di Idolmart. Belanja di Idolmart, ngisi undian. Nah, gitu kan? Loh kok dia dapat? Ah, itu beruntung tuh, gitu ya. Nah, itu. Lalu ada yang jabatannya moncer, dibilang beruntung, giliran mandek dari dulu nggak naik-naik, dibilang nggak beruntung. Belum tentu. Ini saya dari dulu begini-begini aja nih. Iya, begini-begini aja. Imannya begini-begini nggak? Nah, ini dulu tuh. Imannya bagaimana. Jadi, jabatan moncer belum tentu beruntung. Kita lihat, profit beruntung, giliran loss dibilang nggak beruntung. Iya, keberuntungan kecil. Giliran sehat beruntung, giliran sakit nggak beruntung. Saya barusan kemarin itu kemarin apa tadi pagi ya, ditelepon sama seorang wanita. Wah, wanita ya. Wanita ini pas saya telepon gimana? Fotonya nangis dia. Nangis-nangis lama dia yang jawabnya. Ada apa? Iya dulu saya harta begini, jabatan saya jabatan yang paling diidam-idamkan oleh banyak orang. Wah, saya pokoknya begini. Sekarang saya begini, musibah rumah tangga udah selesai, sekarang musibah ekonomi begini. Lalu tapi saya bukannya sombong ya, kata dia, saya ini cerita kepada ini aja, kepada saudara gitu kan. Saya ini alhamdulillah kok akhir-akhir ini saya sholatnya itu kok khusyuk, kata dia gitu. Saya rasanya kayak berada di dalam raudhah kalau saya sholat, kata dia. Ya Allah, saya nikmat bener. Lalu dia nangisnya itu kadang-kadang nangis musibah, tapi kadang-kadang ketika ibadah dia nangisnya nangis saking nikmatnya ibadah. Masya Allah. Padahal secara ekonomi lagi jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah itu. Jadi kadang-kadang begitu, dijatuhin oleh Allah supaya nggak sibuk mikirin apa-apa, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdua-duaan dengan Allah. Nah jadi rumah tangganya hampir aja seperti telur di ujung tanduk lah. Waktu beberapa bulan lalu lapor saya kayaknya mau ini berpisah gitu kan. Sekarang alhamdulillah nggak berpisah, tapi ekonominya hancur gitu ya. Tapi ternyata ketakwaan kepada Allahnya tinggi. Nah itu. Jadi keberuntungan kecil, keberuntungan yang fana, keberuntungan yang nisbi. Nah itu. Dunia ini kan fana, dunia ini cuma satu tetes. Ini keberuntungan duniawi. Apa-apa keinginan dapat, ada yang keinginan serba tidak dapat. Paling nggak enak udah miskin, kendaraannya kalau ada pun butut, kondisi fisik disabilitas, pasangannya RTD, STD, rumah reot, nasib sial, karir mandek, usaha los, sakit-sakitan, doa nggak dikabul, di masyarakat terhina. Ya Allah, udah lengkap deh. Itu ya, nyungsep gitu ya. Ya Allah, udah lengkap nih. Tetapi ini belum selesai. Ini baru parameter duniawi yang di dalam surah Al-Fajr ayat 15. Jangan kita menganggap keberuntungan itu dari parameter dunia. Karena dunia ini fana, hilang. Coba mencoba lagi. Kau menggoda. Wah. Tak pernah putus asa. Teng. Oh si fana. Nah itu ya. Nah fana. Nah lalu bagaimana keberuntungan yang hakiki, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di DC maupun di tempat-tempat lain. Keberuntungan yang hakiki parameternya adalah parameter akhirat. Itulah keberuntungan yang hakiki. Emang rumah nggak seberapa, jabatan dari dulu gitu-gitu aja, harta nggak banyak, istri STD, wajah B, gitu ya, biasa-biasa aja maksudnya, kadang-kadang disabilitas dan lain sebagainya. Tapi ibadahnya kuat, ngajinya rajin, berbaginya juga rajin. Dia nggak punya harta, dia jadi panitia, dia fundraising, yuk ada Cianjur, yuk gitu kan. Dia menjadi panitia. Silaturahimnya rajin, nah itu menyenangkan orang lain. Zikirnya rajin, qiyamul lailnya rajin, shaumnya rajin, sholatnya rajin, Al-Qur'annya rajin. Inilah parameter-parameter akhirat. Nah begitu. Jadi jangan menganggap bahwa ketika banyak harta itu beruntung. Belum tentu beruntung. Kadang-kadang diberi
tetapi dicegah. Nah itu ya, nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jadi beruntung belum tentu beruntung. Bisa jadi keberuntungan itu membawa kerugian di akhirat. Gara-gara wajahnya cantik, ganteng, belagu, gitu kan? Belagu, lalu dia usahanya usaha jualan diri, ya Allah, karena dia nggak punya kualitas. Sopo iki, gitu ya. Jualan diri. Astagfirullahaladzim. Maksudnya jualannya sambil diri. Jualan diri itu ya, bukan jualan duduk. Jualan diri. Sambil diri, ayo ditawarin gitu kan. Door to door. Itu jualan jalan kalau itu. Door to door. Oke. Door to door masih ada nggak Mas Barun? Masih ada ya. Oke. Jadi beruntung belum tentu beruntung. Saklabah giliran beruntung, bisnisnya bagus, dia jauh dari Allah. Nah, beruntung belum tentu beruntung. Itu untung bisa jadi merugi. Rugi bisa jadi beruntung. Kayak teman saya yang kemarin telepon itu, karirnya hancur, dia udah katakanlah sudah nggak di perusahaan itu lagi, tetapi sholatnya Masya Allah luar biasa. Khusyuk, nikmat banget dia. Lalu dia tanya saya, di mana majelis dzikir TKN yang bisa saya hadiri? Oh nih saya kasih teman-teman saya yang di Bandung, dia rumahnya di Bandung. Nah, jadi rugi belum tentu rugi. Rugi bisa jadi beruntung. Karena bisa jadi dengan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadi cintanya terhadap dunia pun tercabut. Kolbunya hanya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi. Terus Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi, cukuplah Allah buatku. Jalla Allah, Allah Maha Agung. Ma fi qalbi, tidak ada di dalam kalbuku ghairullah kecuali Allah. Dulu dia sibuk ngurusin ininya, pekerjaan dia. Masya Allah, saya telepon suatu saat jawab pakai bahasa Inggris. Can I help you? Wah gitu ya. Can you call me again after 10 minutes? Wah, udah hubungannya udah luar negeri deh. Masya Allah, udah kalau ngomong bahasa Inggris udah kayak orang Inggris. Ngomong bahasa Tegal udah kayak orang Tegal. Wah, udah bahasa Inggrisnya kalau ngomong sama saya kadang-kadang lebih senang bahasa Inggris. Ngomong bahasa Indonesia dulu nih. Lama-lama keluar bahasa Inggrisnya tuh. Karena hubungan internasionalnya luar biasa. Nah, jadi seperti itu, sibuknya luar biasa. Jadi boro-boro bisa zikir banyak, boro-boro qiyamul lail. Namanya perempuan, kerjaannya double. Dia di kantor kerja, di rumah juga kerja juga gitu. Kalau laki-laki di rumah sampai rumah, "Bu, kopi." Gitu kan. Wah, enak aja. Kalau perempuan sampai rumah habis pulang kerja masih bikin kopi dia. Masih nyiapin sarapan. Masya Allah, boro-boro dia asik-asik di atas sajadah berlama-lama, susah. Nah itu ya, kita lanjutin lagi. Nah jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ikhtiar hisab ringan. Ikhtiarnya apa? Lifestyle-nya sederhana, hidupnya sederhana, gitu ya. Itu. Bahkan kadang-kadang lupa bahwa dia orang kaya. Iya, gue kaya ya, lupa gue, gitu ya. Ya lupa dia, saking sederhananya. Apalagi kalau sederhananya kompak, suami istri sederhana, wah itu udah lupa bahwa mereka kaya itu ya. Lalu yang kedua, kontribusi besar. Jadi yang digunakan sederhana, yang dimakan sederhana, yang dipakai sederhana, kontribusi besar. Lalu tabungan akhir hayat kecil. Maksudnya ketika di akhir hayat udah dikit tuh tabungannya. Kenapa? Ini saya punya rumah sekian, yang ini udah saya hibahkan kepada anak ini. Yang ini yang udah saya hibahkan ke anak ini. Yang ini udah saya kasih ke yayasan. Udah punya pribadinya udah tinggal dikit tuh. Wah, itu nanti di akhirat itu ketika dihisap Bahrun gitu kan. Bahrun lagi. Itu kebun sawit yang puluhan ribu hektar mana? Gitu. Iya. Profitnya gimana profit? Kan kamu punya 20.000 hektar, berarti 20 miliar dong sebulan. Mana? Gitu kan, dia malaikat aku taruh di yayasan semua. Kamu sendiri? Ya saya sekedar aja, wahai malaikat. Cukuplah saya dari jus aja udah cukup gitu. Dari sawit ini saya nggak perlu. Dari tambang emas, gimana tambang emas, Bahrun? Iya dari tambang emas ini udah saya taruh yayasan semua
begitu. Cepat masuk surganya. Apalagi jus kan licin. Iya, iya, licin dia cepat masuk surganya. Hidupnya sederhana, cuma dari jus gitu ya, licin cepat masuk surga. Tambangnya, tambang emasnya ternyata dihisap lewat karena udah hiasan semua. Itu sawitnya lewat gitu ya, cepat masuk surga tuh. Nah, dialihkan ke foundation lalu hartanya dimanfaatkan instrumen zis wafat. Apa tuh zis wafat? Zakat, infak, sedekah, wakaf, wafat, wasiat. Satu lagi ya. Jadi saya wasiatkan rumah ini buat Ono, rumah ini buat pesantren Ono, buat menghidupi itu pesantren biayanya kurang, biayanya dari sini nih, dari tanah yang ini. Nah itu wasiat. Nah, nanti kalau saya meninggal, nah itu wasiat. Wasiat maksimal berapa? Boleh nggak kita mewasiatkan harta seluruhnya? Boleh nggak? Saya wasiatkan seluruh harta saya kalau saya meninggal, boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya maksimal berapa? 1/3. Nah itu wasiat itu 1/3. Bukan kepada anak. Kalau anak lain lagi. Anak itu waris. Anak itu kita pakai hibah. Tapi wasiat nggak boleh kepada ahli waris. Yang udah jelas dapat warisan nggak boleh kita wasiatkan. Nah itu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah diri kalian sebelum nanti diaudit oleh malaikat. Nah, ini bagian support nih ya, audit ya. Nah, Rubbama Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Rubbama a'taka, terkadang Allah memberimu padahal menahanmu. Wa rubbama mana'aka fa'a'taka, terkadang Allah menahanmu padahal memberimu. Maksudnya apa? Memberi padahal Allah menahan. Ada orang yang dikasih rizki banyak, diberi dengan pemberian dunia, tetapi ditahan nanti di akhirat. Berat di akhiratnya. Nah itu. Ada yang begitu. Itu namanya keberuntungan kecil dia dapat, keberuntungan besar dia nggak dapat. Nah itu. Dan terkadang Allah menahanmu padahal memberimu. Minta rezeki banyak nggak dikasih, minta kendaraan nggak dikasih, minta istri yang lebar, lebar, sawahnya cantik, istrinya lebar, terbalik ya, istri cantik, sawahnya lebar, begitu kan? Nggak dapat juga, ternyata istrinya lebar, iya, sawahnya nggak cantik gitu, iya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menahanmu tapi padahal Allah memberimu di akhirat. Nah, di dunia ditahan, di akhirat diberi. Kadang-kadang begitu. Saya mau tanya kira-kira, kalau pahala akhirat Allah berikan sekarang, ini kira-kira enak apa enggak? Reward yang Allah berikan di akhirat diberikan di dunia, kira-kira pantas apa enggak? Contoh, Mas Bahrun. Wah, Mas Bahrun doanya rajin, ibadahnya rajin, dakwahnya rajin. Mas Bahrun dikasih bidadari langsung di dunia. Wah, khilaf ya. Saya mau tanya, kira-kira rumah tangganya bahagia nggak? Nggak keluar kamar, kerja nggak mau, istrinya datang, Allah ribetin aja loh, gitu. Nih, gitu kan? Ya Allah, anaknya ngerepotin, istrinya jadi enak, gitu kan? Kerja nggak mau, indah banget, berhenti langsung kerja ya. Ya Allah, makanya nggak suitable, nggak compatible. Apa yang Allah berikan di akhirat, kalau diberikan di dunia udah nggak compatible. Nah itu Allah beri di akhirat. Nggak usah begitu. Gelang ahli surga itu nyala terang luar biasa. Kalau dimasukkan di dunia, matahari jadi gelap. Kalah terang sama gelangnya ahli surga. Bagaikan bintang yang bercahaya lalu dibandingkan dengan matahari, bintang jadi nggak ada apa-apanya. Gelang ahli surga nyampe dunia, matahari gelap. Coba luar biasa kan? Ini satu bumi aja nggak cukup untuk jatah surga satu orang. Jadi nggak bisa emang reward surga diberikan di dunia. Udah lu sabar aja dah, kata Allah gitu ya. Tar di akhirat luar biasa. Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya.
Lalu di dalam kitab hikam yang sama di bab berikutnya, lupa saya babnya bab berapa, kalau nggak salah 82 ya, hikmah yang ke-82, Ibnu Athaillah berkata, mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul adha. Apabila Allah telah membukakan kepahaman tentang penolakan, ditolak doa, ditolak pengen kaya, ditolak pengen rumah gede, ditolak kendaraan bagus, ditolak pengen jabatannya cepat tinggi, ditolak, semua ditolak. Tetapi ketika orang tahu Allah telah membukakan pengertian kepahaman tentang penolakan Allah, maka berubahlah penolakan itu hakikatnya menjadi pemberian yang sesungguhnya. Jadi pemberian yang sesungguhnya apa? Penolakan itulah pemberian yang sesungguhnya. Untung kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Ada orang yang ditolak, tetapi ternyata itulah pemberian yang sesungguhnya. Seorang wanita di zaman sahabat, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, mau tahu nggak cewek surga kemana? No, cewek surga. Ternyata wanita kulitnya gelap. Saya mau ngomong hitam nggak enak ya, gelap gitu ya. Nah, kalau kita kan ada perempuan wangi, soleha, lewat depan anak-anak nongkrong, bau surga nih, kan gitu kan? Nah, itu bau surga gitu, ngeledekinnya begitu. Tapi itu betul, ini perempuan ahli surga, no. Emang gimana? Dia dibilang ahli surga? Iya. Dulu dia pernah minta sama Nabi, ya Rasulullah, aku penyakit ayan. Lalu tolong doakan biar aku sembuh, kata si perempuan itu. Pertanyaan Rasul adalah, in syi'ti sobarti walakil jannah. Neng, kalau neng sabar, kalau neng mau nih neng ya, neng bisa aja sabar dan neng mendapatkan surga. Masya Allah, ini kayaknya orang Sukabumi ya. Neng ya, neng kalau neng mau nih, neng bisa aja sabar dan neng mendapatkan surga. Nah itu. Wa in syi'ti, tapi kalau neng mau juga, da'autullah, aku berdoa kepada Allah, ayyu'afiyaki, supaya Allah menyembuhkan neng. Gimana neng? Gitu ya. Akhirnya si neng pikir-pikir tuh. Pas pikir-pikir, lalu nggak lama mikirnya, neng itu berjawab, asbir, aku pilih sabar aja. Nah itu kan. Qalat, lalu si neng itu berkata, fa inni atakasyafu, tapi ya Rasulullah, akan tetapi auratku tersingkap. Kalau aku ini ayannya kambuh, bukan apa-apa ya Rasul, aku beratnya ini auratku tersingkap, ini atakasyaf. Fadullah Allah atakasyaf, doalah kepada Allah agar ketika aku kambuh auratku tidak tersingkap. Mendinganlah itu ya ayannya. Ini luar biasa, dalam keadaan sakit, dalam keadaan nggak sadar. Kalau lagi kena penyakit ayan begitu nggak sadar, itu kira-kira semua dihisap apa enggak? Apa yang dilakukan? Lagi sakit ayan, datang orang lalu ngeplakin plak gitu, itu dihisap nggak? Nggak dihisap, karena lagi bermasalah dengan akalnya. Lagi bermasalah dengan akalnya, malaikat yang pencatat amal berhenti tuh, karena lagi nggak sadar, katakanlah begitu. Mau ngapain, membunuh orang juga nggak salah tuh kalau begitu tuh. Karena kalau lagi nggak sadar gitu ya, saya nggak ngerti, saya nggak pernah ayan, alhamdulillah ya. Jadi ya itu sebenarnya sadar apa enggak. Tapi kalau lagi nggak sadar itu pulpennya ditahan, nggak mencatat. Dalam keadaan tidak tercatat saja keburukan maksiatan perbuatan dosanya, termasuk terbuka hijabnya, dia pengen tetap auratnya tetap tertutup. Masya Allah. Padahal kalau auratnya terbuka dalam keadaan begitu, dia nggak kena dosanya. Ada yang lagi sehat-sehatnya, auratnya seenaknya aja terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya Rasul, aku doanya minta ini aja ya Rasul. Akhirnya Rasul berdoa untuk si perempuan tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pilihan. Ayan surga, sembuh, belum tentu surga. Nah, pilihannya begitu ya. Doanya, permintaannya ditolak, tapi surga, atau permintaannya diterima oleh Rasul, belum tentu surga. Si perempuan akhirnya milih ditolak permintaannya oleh Rasul. Ya, artinya nggak apa-apa deh, sakit aja deh.
Di dalam hikam tadi, kalau orang paham di akhiratnya bagaimana, ketika kita sabar di dunia, itu penolakan Allah, itulah pemberian yang sebenarnya. Jadi ditolaknya perempuan tadi untuk disehatkan, itulah pemberian terbesar. Ainul atau pemberian yang sebenarnya. Jadi ayannya perempuan itulah pemberian termahal dari Allah. Karena dengan ayannya dia masuk surga. Nah, begitu. Jadi kalau orang tahu di balik takdir Allah, itulah pemberian yang sebenarnya. Ada orang yang memang nggak punya alasan bagi Allah itu untuk memasukkan dia ke surga kecuali dijadikan miskin. Kemiskinan itulah pemberian Allah terbesar. Nah, begitu ya. Ada orang yang ini berat nih hisabnya nih kalau nggak dikasih sakit. Kenapa? Karena dosanya udah banyak banget. Maka dikasih sakit supaya dosanya kurang, nanti ketika dihisab pahalanya lebih banyak. Sakit menahun itulah pemberian terbesar dari Allah. Masya Allah. Kalau orang tahu kasih sayang Allah, itu yang nggak enak itu, ketidakberuntungan itulah pemberian terbesarnya. Masya Allah. Jadi bisa jadi sakitnya pemberian terbesar. Bisa jadi musibah-musibah rumahnya hancur, itulah pemberian terbesar. Bisa jadi ambruknya usahanya, itulah pemberian terbesar. Karena dengan itu Allah ingin mengangkat derajatnya dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Ada anak kecil, umurnya 8 bulan. Dia merangkak. Pas merangkak, ketemu kelereng indah. Nah, lalu kan dia mendekat. Habis itu kira-kira diapain sama anak itu? Diambil. Habis diambil diapain? Dimakan. Namanya anak segitu, nemu apa-apa dimakan. Nemu kambing, dimakan, semua dimakan. Boneka-boneka, maka kan ada tulisannya, ini nggak boleh kecuali umur 2 tahun, gitu kan? Nah, itu, karena ini bisa dimakan, bahaya. Nah, gunduknya indah-indah. Yang namanya anak kecil luar biasa dah. Anak saya itu waktu kecil, waktu lagi merangkak begitu ya, bukan hanya merangkak, ngesot di ini masih begitu, masih dadanya masih nempel sama ubin. Itu melihat asisten rumah tangga itu megang-megang setrika, oh dia dari tadi megang setrika terus gitu ya, dari tadi megang setrika, dia jadi pengen tahu itu yang dipegang apaan sih, gitu kan? Ya udah dideketin sama anak saya itu, Labib tuh, dideketin. Lalu si asisten rumah tangga dapat telepon dari Ayang. Wah, Ayang, asik lah dia, nggak tahu dapat telepon dari siapa, apakah dari Yayangnya, Yang udah makan belum, Yang pala lu beyang gitu ya. Cin, gimana Cin, gitu kan? Ya Allah, gitu ya. Ada Cin di sini. Mana Cin? Kok dibilang Cin, kenapa? Ya Allah, asisten rumah tangga yang Cin, ya Allah. Ya mereka juga berhak lah ngomong yang Cin ya. Ya akhirnya gimana Cin, lagi asik-asiknya itu setrika dilepas. Anak saya merambat ke setrika itu dari tadi, dia kayaknya asik banget, saya megang apaan sih itu, gitu kan? Diambil, pas udah diambil setrikaannya kan enteng ya. Sama anak kecil diapain? Iya, dideketin mukanya diapain? Dimakan, semua juga. Anak segitu tuh apa-apa dimakan sama dia. Karena memang begitu, apa dimakan gitu kan. Akhirnya dideketin mukanya, kena pipinya. Ya Allah. Saya pergi. Wah, itu udah takut duluan tuh. Wow, lari apa enggak gitu kan. Wah, gimana lo? Apalagi dia takut-takutin. Oh, gimana kalau ini lagi tahu, wah, hancur habis lo urusan gitu kan. Ya, udah namanya udah takdir gitu kan. Ya, jadi ada bekasnya di sini tuh. Alhamdulillah gitu. Ya masih kulit lah ya, alhamdulillah tuh. Kalau jiwa luar biasa itu, lebih parah lagi, dibentak anaknya, jiwanya terluka, lalu trauma, itu lebih parah lagi. Kalau fisik ya alhamdulillah. Nah itu, anak kecil ngelihat gundul gini, dia mau dimakan. Lalu sama bapaknya kira-kira diapain? Diambil. Anak kecilnya seneng gak diambil sama bapaknya? Nangis. Kenapa anak tuh nangis? Diambil sama bapaknya. Kenapa nangis tuh? Saya tanya dulu deh, bapaknya tuh ngambil gunduk dari tangan anaknya, kira-kira karena pelit bukan?
Bukan. Atau karena jahat kepada anaknya? Bukan ya. Justru karena pelit apa karena sayang? Karena sayang. Karena jahat apa sayang? Sayang. Kadang-kadang Allah ngambil nikmat dari diri kita itu karena sayang. Kitanya aja nggak ngerti. Jadi anak itu ternyata nangis. Kenapa? Dia nggak ngerti bahayanya. Seandainya manusia tahu ketika Allah mengambil kenikmatan, ketika Allah memberikan penderitaan, Allah tahu apa hikmah dibalik Allah nahan, Allah nolak, anak itu akan berkata, manusia akan berkata, inilah pemberian yang terbesar. Anak itu nggak ngerti, pas udah gede diceritain, lu Tong, lu waktu kecil lu Tong, begitu ya, itu hampir aja makan gundu 7. Itu kakak lu lagi main gundunya disimpan 7, bagus-bagus, lu makan. Baru mau makan, untung bapak lu ini sigap. Nah itu kan, lalu dirampas lah. Oh gitu ya, waduh kalau makan 7 gimana? Mati lo, begitu kan? Kata emaknya begitu. Ya Allah, pas tahu anak kecil itu, oh dirampas, dipaksa, dirampas, nangis, sedih. Itu karena nggak ngerti. Tapi kalau pas udah tahu, oh iya kalau begitu itu sebuah tindakan yang sangat berarti. Itulah kasih sayang terbesar. Penolakan itulah pemberian kasih sayang yang besar. Nah, jadi begitu. Ini namanya kacamata hakikat. Maka kalau orang hanya menggunakan kacamata syariat, nangis dia, sedih dia, stres dia, nganggapnya Allah jahat, nganggapnya Allah nggak adil, nganggapnya Allah nggak mengabulkan doa. Allah pokoknya nggak sayang dan lain-lain dah. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Ketika manusia paham tentang penolakan Allah, manusia paham tentang menahannya Allah, maka berubahlah penolakan itu hakikatnya menjadi pemberian yang sangat besar. Jadi kalau ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Ilmu keyakinan, ainul yakin, keyakinan yang lebih tinggi. Nah itu ya, ainul apa, pemberian yang betul-betul besar. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci beberapa hal, penolakan-penolakan. Bisa jadi kamu membenci ketidakberuntungan, kesialan-kesialan duniawi. Padahal itu justru baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai keberuntungan-keberuntungan duniawi. Padahal itu amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi tugas kita adalah bersyukur. Alhamdulillah. Dikasih kaya bersyukur, dikasih miskin bersyukur. Jabatannya tinggi bersyukur, jabatannya mandek bersyukur. Dikasih sehat bersyukur, dikasih sakit bersyukur. Maka saya bilang sama teman-teman disabilitas netra, kalian sekarang katakanlah menganggap bahwa kalian tidak beruntung. Tapi bisa jadi nanti ketika di akhirat kalian sabar dan kalian udah masuk surga. Karena tunanetra kalau sabar itu dijamin masuk surga. Kalian udah masuk surga, yang lain masih antri hisab. Hisabnya aja antri. Waduh, tuh orang lama banget sih itu dihisab ya. Kapan bagian saya nih? Udah panas banget lagi. Lagi dihisab ternyata hartanya banyak. Lama hisabnya. 500 tahun. Perbedaan Abdurrahman bin Auf dengan yang lain, masuk surganya beda 500 tahun. Karena banyak hartanya. Di WA sama tunanetra. Yang di sana udah sembuh tunanetranya. Bro, gimana bro, kabar lu bro? Gitu kan. Boro-boro gitu kan. Ini hisabnya lama banget lagi gua. Lo bagaimana? Oh, gua lagi dapat angin surga. Ini surga nih. Ini depan gua bidadari ini. Iya, gitu kan. Ya Allah. Gua tinggal milih nih, gitu. Si bidadari A apa si bidadari B, gitu kan. Ya Allah. Enak banget. Oh iya, untung gue di dunia dulu tunanetra. Nah, itulah ketika orang paham akan penolakan Allah. Dulu lu waktu tunanetra di dunia, doa enggak? Kan lu kan katanya ahli ibadah. Bukan lu doa supaya ini sembuh. Gue udah doa.
alhamdulillah Allah tolak. Nah, penolakan Allah itulah pemberian yang sangat besar. Nah, itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Udah enak-enakan duluan di surga sama bidadari. Nah, begitulah. Jadi intinya kita ini terserah Allah. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin, kerja sebaik-baiknya, ngamuk bisnis, memberikan manfaat sebesar-besarnya. Hasilnya bagaimana terserah Allah. Pokoknya kita dakwah sebaik-baiknya, berjuang sebaik-baiknya, kerja sebaik-baiknya, bisnis sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya. Tugas kita itu tuh. Hasilnya terserah Allah. Itu kok gak seberapa, kok hasilnya bagus, kok saya udah rajin-rajin hasilnya begini, terserah Allah. Bisa jadi kalau itu dititipin oleh Allah harta yang banyak, kita gak kuat kayak Sa'labah. Nah itu. Jadi apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Allah kalau memberikan kepada orang mukmin kadang-kadang baik, biasanya baik, apa selalu yang terbaik? Selalu yang terbaik, cuman kita nggak ngerti. Nah, diambil gunduk nangis gitu ya, diambil nikmat sedih oleh Allah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita menggunakan kacamata hakikat, ketika kita menggunakan kacamata akhirat, ketika kita mendapatkan pemahaman tentang penolakan-penolakan dari Allah, penahanan-penahanan dari Allah, nggak dikasih sama Allah, maka hakikatnya itulah yang terbaik. Tugas kita berusaha, tapi berusahanya kita, ikhtiar kita tidak nyambung dengan hasil. Hasilnya terserah Allah. Karena terserah Allah, udah deh saya kerja asal-asalan aja. Nah ini salah lagi nih. Saya hidup asal-asalan aja deh. Salah lagi. Kita diminta oleh Allah untuk berbuat yang terbaik. Ayyukum ahsanu amalan. Mana di antara kalian yang kerjanya paling bagus? Itu dilihat sama Allah. Nah, karena apa? Kerja kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah nanti kita bisa lanjutkan dengan zikir.